Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di dalam ruang rapat Komisi 9 DPR RI. Dan pemirsa, saat ini eskalasi konflik di Timur Tengah menuntut pemerintah dalam menyiapkan dan melindungi juga warga negara Indonesia yang berada di kawasan konflik. Dan pemirsa, Komisi 9 juga memastikan bahwa pemerintah memiliki koordinasi antar sektoral dalam memastikan keselamatan baik raga maupun hak administrasi bagi warga di sana. Dan pemirsa, saat ini Komisi 9 juga telah menyelesaikan rapat dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di mana dalam hal upaya untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut. Dan pemirsa, telah bergabung bersama saya dalam membahas hal tersebut yaitu Ibu Tuti Kusumawardani dari fraksi Demokrat. Bu, poin-poin apa saja yang tadi ditekankan pada rapat dengan Kementerian PMI? Ya, tentang urusan pekerja migran yang ada di daerah konflik maksudnya. Ya, jadi saya sangat mengapresiasi tadi dengan laporan dari Bapak Menteri KP2MI bahwa begitu Pak Menteri sangat gesit dan agresif sekali melakukan suatu kerja koordinasi dengan kementerian terkait tentang bagaimana kondisi dari PMI di daerah konflik ini. Hanya sedikit tambahan diri saya, bagaimana juga informasi agar lebih lengkap dan akurat lagi. Bagaimana agar pendataan daripada perusahaan penempatan pekerja migran ini juga didata, karena di sana yang telah menempatkan pekerja migrannya di daerah konflik ini. Jadi di situ mungkin lebih melengkapi lagi datanya. Apalagi di daerah konflik ini jumlah dari pekerja migran yang ada di sana lebih dari 20.000 personil, 20.700 sekian. Kemudian sekarang juga ada laporan yang bisa disampaikan, pengaduan-pengaduan daripada pekerja migran itu melalui Cisco P2MI, jadi sistem sistem komputerisasi untuk pelayanan pengaduan. Di sini sudah tercatat ada 86 pengaduan kasus, sehingga ini agar bisalah ditindaklanjuti secara cepat oleh Kementerian P2MI. Berarti sudah ada detail sinkronisasi antara Kementerian PPMI dan juga Kemlu terkait pemetaan shelter-shelter aman mana saja, Ibu? Ya, sudah dilakukan koordinasi. Tadi laporannya seperti itu, tapi detailnya tadi belum disampaikan, tapi koordinasi sudah secara agresif dilakukan oleh kementerian. Terkait dengan mekanisme dari kementerian dalam menekan pemberi kerja di luar negeri agar tetap melunasi, Bu, dari hak finansial dari PMI sebelum dievakuasi seperti apa? Nah, inilah pentingnya atase tenaga kerja yang harus ditempatkan di sana. Di sanalah yang nanti yang punya tugas untuk memperjuangkan hak-hak daripada PMI ini. Tadi kan baru dibahas bahwa ada beberapa atase tenaga kerja yang sudah ditempatkan. Semoga yang di Timur Tengah ini sudah ada dan di situ nanti kementerian akan menugaskan untuk hak-hak PMI agar dipenuhi. Terkait dengan penanganan saat ini kan masih dalam konflik juga, Bu. Penanganan ke depan seperti apa, Bu, nanti? Penanganan ke depan tentu pengirimannya ya. Pengirimannya agar memang betul-betul terorganize, kemudian jangan sampai ada masalah sedikit pun dengan kementerian yang baru ini. Saya harapkan semoga secara detail perlindungan yang lebih ditingkatkan. Berarti sudah ada nanti detail seperti evakuasi yang prioritas mungkin bagi yang sudah sepuh, sakit ataupun anak kecil, Bu. Apakah sudah ada koordinasi? Termasuk itu mungkin ya, termasuk itu tentunya yang akan dilakukan oleh Kementerian P2MI ini. Untuk langkah-langkah dari ke depan dari DPR RI terkhususnya Komisi 9 dalam mengawal kasus ini, Bu. Tentunya kami selaku Komisi 9 pengawas dan mitra kerja dari KP2MI terus akan melakukan koordinasi juga rapat-rapat seperti ini agar terbuka semua apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mari kita hadapi bersama. Ini bukti daripada pemerintah hadir di tengah-tengah daripada masyarakat, yaitu PMI yang ada di daerah konflik. Oke, siap. Terima kasih banyak, Ibu. Selamat bertugas kembali, Bu. Baik pemirsa, demikian wawancara saya dengan salah satu dari anggota Komisi 9 DPR RI yaitu Ibu Tuti, dan terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio.